Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau sedikit memberikan ulasan terkait hasil persilangan gitu ya. Ini sih banyak banget yang nanya gitu ya di komentar gitu ya, terkait Mang, kalau misalkan A kali A ini hasilnya apa, atau B kali C di silang itu hasilnya apa gitu ya. Nah jadi gini teman-teman, ini pun saya masih tahap belajar ya teman-teman. Maksudnya kita sama-sama belajar, dan mohon dikoreksi kalau misalkan saya juga ada salah-salah penyampaian gitu ya. Nanti di komentar silakan kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kurang jelas ya teman-teman. Oke. Nah, jadi yang mau saya sampaikan atau saya ceritakan di video kali ini sebenarnya gini teman-teman, sederhananya gini ya teman-teman. Misalkan ini contoh yang paling sederhana lah gitu ya. Nih, sini saya punya Biola Green disilang dengan PF. Nah, ini dikatakan Biola Green dan PF itu biasanya diartikan Biola Green itu disebutnya green, kalau misalkan PF atau paruh putih ya teman-teman, atau PB segala macam yang di luar paruh merah itu biasanya disebutnya blue ya teman-teman. Nah ini adalah persilangan yang kemungkinan 100% akan mengeluarkan green ya teman-teman. Kenapa? Karena green ini sifatnya dominan ya teman-teman, dan blue itu sifatnya resesif. Jadi ibarat kata kalau misalkan green yang benar-benar murni disilang dengan apapun pasti keluarnya green ya teman-teman. Jadi jangan heran kalau misalkan kalian punya warna green atau misalkan paruh merah seperti ini disilangkan dengan paruh putih, keluarnya itu paruh merah semua, itu jangan kaget karena sifatnya green itu dominan. Terkecuali ya teman-teman, terkecuali si greennya itu bersifat split blue. Nah split di sini, maaf kalau misalkan ada yang kurang paham, split itu bisa dibilang turunan lah ya kasarnya gitu, darahan yang terkandung di si burung tersebut gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kalian punya burung yang misalkan green dikali green misalkan, itu keluarnya bisa blue bang, itu kenapa ya? Nah itu ternyata bisa jadi si greennya itu punya darahan blue ya teman-teman gitu. Nah, jadi misalkan ini kan saya ada nih green Biola Green dikali PF. Nah ini saya udah dipastikan bakal keluarnya itu green semua teman-teman, bakal keluarnya Biola Green semua. Cuman nanti si Biola Greennya itu punya darahan blue atau split PF gitu ya bisa dibilang. Nah nanti, si anakannya ini bila disilangkan dengan yang warna blue atau dengan paruh putih gitu ya, dikatakanlah itu bisa mengeluarkan teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan dasarnya ini kemungkinan 100% keluarannya Biola Green sama kayak bapaknya. Nah seperti itu gitu ya. Nah ini nggak bakal keluar warna paruh putih nih teman-teman, nggak bakal keluar warna selain green biasanya gitu. Terkecuali si green saya ini punya darahan blue, itu pasti kemungkinan besar ada keluar blues. Ya kurang lebih 50% lah itu bisa keluar blue gitu ya. Nah cuman kan ini saya nggak tahu nih, saya juga kan dapat dari temen juga, jadi nggak tahu nih kalau darahan ini punya blue atau enggak si greennya ini. Ya anggap kata ini masih ori gitu ya, jadi ya kemungkinan besar ini bakal green keluarnya gitu. Nah terus
Contohnya yang kayak gini nih. Kalau yang ini kan Ewing Violet split biola. Visualnya Ewing Violet, cuman dia punya darahan biola. Jadi nggak heran kalau anak-anaknya bisa mengeluarkan warna biola gitu ya, atau jenis biola, karena si jantan ini yang Ewing Violet ini punya darahan biola. Jadi kemungkinan besar kalau disilang dengan jenis apapun dia bakal mengeluarkan biola gitu ya. Jadi dia punya darahan atau split biola. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, bang, saya punya warna misalkan biola green disilang sama albino, kok nggak keluar albino misalkan. Nah itu jangan heran nih teman-teman. Nah, soalnya kemarin sempat ada yang bilang gini sih ke saya, bang, saya punya biola green disilang sama albino, kok nggak keluar albino gitu ya. Nah jadi saya sempat jawab, kalau misalkan darahannya emang si biola greennya nggak ada split blue, atau misalkan nggak ada split darahan albino, itu nggak bakal keluar sampai kapanpun, pasti keluarnya hijau gitu ya, pasti keluarnya visualnya biola green terus gitu ya. Nah terkecuali kalau misalkan si biola greennya punya darahan blue atau albino juga gitu ya darahannya, hasil silangannya gitu, jadi itu masih ada kemungkinan besar bisa mengeluarkan albino gitu. Ya, jadi jangan heran ya teman-teman, dan jangan salah juga gitu ya. Makanya setiap ternak itu wajib cari tahu dulu nih historinya seperti apa, turunannya seperti apa gitu ya, terah-terahnya gimana gitu, jadi biar nggak salah gitu ya. Soalnya saya dulu pernah teman-teman, saya punya satu pasang biola green, saya silang dengan biola blue gitu ya, kalau nggak salah dulu tuh punya ada. Nah itu hampir kurang lebih 10 kali atau 11 kali 11 kali bertelur, beranak gitu ya, itu saya gak pernah mengeluarkan biola blue. Semua itu keluarnya malah biola dark green, biola green, terus aja seperti itu teman-teman. Gak ada yang keluarnya biola blue gitu ya. Nah cuman dulu juga sempet saya itu belinya notanya biola green split blue. Nah saya kan berharap kalau misalkan dia punya darahan blue kan otomatis pasti 50% bakal mengeluarkan blue. Cuman udah 10 kali angkatan itu nggak ada yang namanya blue, berarti itu zong atau saya kena bohong ya teman-teman, kena tipu lah kasarnya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu proses belajar ya teman-teman, jadi dimaklumi lah gitu ya. Namanya setiap proses belajar itu pasti ada hikmah ya gitu ya, kita dapat ilmunya gitu ya. Dulu saya kayak gitu teman-teman, sampai 10 kali angkatan saya nggak pernah punya biola blue gitu ya. Dulu kan berharap banget gitu ya punya biola PB atau biola violet kayak gini kan, impian banget teman-teman. Dulu kan boro-boro teman-teman punya biola violet kayak gini kan, waduh ini udah di angka 2 digit teman-teman kalau dulu ya. Dan dulu kalau misalkan yang kayak gini, saya juga ini hasilnya silangan-silangan yang lama gitu teman-teman. Setelah ya prosesnya lama lah intinya gitu. Jadi cikal bakalnya dari sini. Terus saya dulu tuh punya biola PB Ewing kalau nggak salah, sebelum betina yang ini gitu ya. Nah terus punya anak yang di sini. Nah yang ini induknya itu saya silang juga dengan BPE, dan ada salah satu yang keluarnya seperti ini. Nah kenapa celing? Karena si kakeknya aja udah celing teman-teman gitu. Jadi produk yang ada di saya ini hampir ya 70-80% itu hasil dari saya sendiri gitu ya. Jadi saya tuh lagi eksperimen juga teman-teman, biar pengen tahu gitu kualitas ternakan saya sampai gimana gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi jangan heran ya teman-teman kalau misalkan kalian punya misalkan Lutino MM disilang dengan biola PB misalkan, kok nggak keluar biola Lutino atau nggak keluar mata merah sih, kenapa? Itu jangan heran ya teman-teman, karena kalau misalkan salah satu indukannya nggak ada satu terah atau satu darahan yang sama, itu nggak bakal keluar gitu ya. Terkecuali kayak model green atau dominan kayak gini ya, ini bisa langsung tembus. Misalkan kalian pengen cetaknya biola green ya gampang teman-teman, asal kalian punya modal biola green jantan, itu disilangi dengan warna apapun itu pasti keluar biola green ya
gitu kalau biola gitu jenisnya. Pokoknya kalau misalkan green itu dominan ya 100%, ya kasarnya green itu kuat ya, gen kuat yang bisa membawa genetiknya itu kuat banget sampai 100%. Jadi kalau misalkan anggap biola green saya disilang dengan aqua misalkan, nah itu pasti keluarnya biola green gitu ya, biola green semua gitu ya. Gitu ya. Ya itu paling sedikit aja ya teman-teman ulasan dari saya gitu ya. Ini sebenarnya banyak banget yang pengen saya bahas, cuman ya waktunya juga gitu ya belum sempat gitu ya. Ya nanti kita saling-saling berkomentar aja di apa namanya di video saya gitu ya, biar kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi jangan salah ya teman-teman, kalau misalkan ada proses ternaknya yang warnanya belum sesuai yang diharapkan lah intinya gitu. Jadi jangan berkeluh gitu ya, berkeluh kesah. Pokoknya tetap semangat. Yang penting darahannya tahu dulu gimana, dan target kalian itu mau ternak seperti apa itu harus tanamkan gitu ya. Jadi pinter-pinter lah buat ternak gitu ya. Oke, paling itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih juga yang sudah ikut-ikut berkomentar ya. Kita sama-sama belajar, dan jangan lupa subscribe ya agar channel ini semakin berkembang. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.